Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Leatherface 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dididik untuk menjadi psikopat oleh keluarganya, yang juga merupakan seorang psikopat. Suatu hari, keluarga tersebut membunuh anak dari seorang polisi. Kemudian, karena dendam, polisi itu berniat akan membalaskan kematian anaknya tersebut suatu saat nanti. Nah, mampukah polisi itu membalaskan dendamnya, atau mungkin dialah yang akan mati di tangan keluarga psikopat itu? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ulas alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video alur cerita film seru lainnya dari channel Agusti 5 ID. Oke? Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang mengadakan pesta ulang tahun salah seorang anaknya yang bernama Jed. Di situ mereka telah menangkap seorang pencuri babi di ternak mereka dan mengikat pencuri itu. Hingga Verna, ibu Jed, menyuruh Jed untuk membunuh pencuri itu dengan singso sebagai hadiah ulang tahunnya kali ini. Karena Jed anak yang baik, ia pun menolak permintaan ibunya tersebut. Lalu, pencuri itu pun dibunuh oleh sang kakek dengan menggunakan palu. Dan film Leatherface pun baru dimulai. Kemudian diperlihatkan sepasang remaja yang sedang menaiki mobil sambil beradu jigong. Karena tidak fokus menyetir, sang cowok hampir saja menabrak sesuatu. Karena kaget, mereka pun berhenti. Kemudian sang cewek turun untuk mengeceknya. Cewek itu bernama Betty. Setelah dilihat, ternyata itu adalah seorang anak kecil. Betty pun menghampiri anak tersebut. Namun, anak itu malah lari masuk ke dalam hutan. Kemudian, Betty mengejar anak itu. Hingga sampailah dia di sebuah bangunan kosong. Sesampainya di sana, Betty terkena jebakan masuk ke dalam lubang. Kemudian muncullah keluarga dari anak tersebut yang ternyata mereka adalah keluarga psikopat yang terlihat di awal scene. Lalu Betty pun tewas digeprek dengan besi dari atas. Tak berapa lama polisi yang tiba di lokasi menangkap Jed. Lalu datanglah Verna, ibu Jed, dan meminta agar anaknya dibebaskan oleh sang polisi. Polisi itu enggan melepaskannya karena Betty yang tewas itu rupanya anak dari sang polisi. Walaupun ia tidak memiliki bukti, tapi polisi tersebut yakin bahwa anaknya tewas karena dibunuh oleh keluarga mereka dengan menjadikan Jed sebagai umpan untuk memancing Betty, anaknya. Sehingga polisi itu mengatakan kepada Verna, "Kau ambil anakku, ku ambil semua milikmu." Kemudian scene beralih beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1953, di panti asuhan bernama Jorman. Diperlihatkan seorang perawat cantik bernama Elizabeth. Ia merupakan perawat yang baru bekerja di tempat itu. Ia bertugas merawat semua orang-orang yang ada di sana. Panti asuhan itu bukanlah panti asuhan biasa, melainkan panti asuhan khusus untuk mereka yang memiliki kelainan dalam kejiwaannya. Di sana, Elizabeth berkenalan dengan seorang pasien bernama Bud dan Jackson. My name is Liz. That's Bud. No, you're in my seat. Oh, sorry. Shit, sorry, I'm Jackson. Kemudian salah seorang pasien berkepala botak membuat keonaran. Elizabeth pun menegurnya. Fuck you, asshole! Well, I'll pop your head. Let him go. Karena tidak terima ditegur, pria itu pun mencoba memperkosa Alice. Hey, get off me! Let go! Namun untungnya ia diselamatkan oleh Bud. Tak lama datanglah penjaga di sana melerai perkelahian mereka.
Saat Ellis sedang bersih-bersih di toilet, ia mendengarkan suara dari dalam WC. Kemudian, ia mencoba membukanya, dan ternyata salah seorang pasien perempuan yang sedang membuli temannya dengan mencoba memasukkan anak tikus ke dalam mulut temannya itu. Ellis yang melihat itu pun menghentikan perbuatan mereka dan menyuruh keduanya pergi dari tempat itu. You're not allowed to smoke in here. I got me special. Karena perkelahian yang tadi, maka Ikey dan Bud akan dihukum oleh Dr. Lang. Jackson yang tahu bahwa mereka bukan hanya dihukum biasa, melainkan disiksa, mengatakan itu kepada Ellis, supaya Ellis bisa membantu temannya Bud agar jangan sampai disiksa. Dan untuk membuktikan perkataannya itu, Jackson meminta Ellis untuk datang nanti malam di ruangan praktek Dr. Lang jika ingin melihat penyiksaan tersebut. Kemudian Dr. Lang didatangi oleh Nona Sawyer alias Vena, ibu dari keluarga psikopat di scene awal tadi. Ia datang bersama pengacaranya. Maksud kedatangannya ke sana untuk membawa anaknya keluar dari tempat itu. Kalian masih ingat kan anak kecil yang ditangkap oleh polisi di awal tadi? Ya, Jet itu sekarang dirawat di panti asuhan tersebut. Namun keinginan ibu Vena tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dr. Lang. Karena keinginan itu ditolak oleh Dr. Lang, maka ibu Vena memaki Dr. Lang. You're a bastard. Vena yang kesal karena tidak bisa membawa anaknya mulai membuat kekacauan di sana sini hingga para pasien berhamburan keluar ruangan dan banyak yang kabur. Di ruangan Dr. Lang, Bud yang sedang disiksa oleh Dr. Lang berteriak karena menahan sakit. Ellis yang mendengar suara itu diam-diam masuk ke ruangan praktek Dr. Lang untuk melihat proses penyiksaan yang dilakukan Dr. Lang kepada Bud dan Ikey. Karena berhubung ia suster baru, sehingga ia tidak mengetahui jika hukuman yang diterima oleh para pasien di sana sangat tidak manusiawi. Di ruangan praktek, karena penjagaan lengah, Bud mampu melepaskan kaitan di tangannya dan menyerang semua penjaga di sana. Setelah selesai, Bud pun membantu melepaskan ikatan Ikey. Bud yang dendam kepada Dr. Lang akibat siksaan yang dilakukan Dr. Lang selama ini kepada dirinya, maka Bud masuk ke dalam ruangan Dr. Lang. Dan membunuhnya dengan menghentamkan kepala Dr. Lang ke kaca berkali-kali hingga tewas. Akibat kekacauan tersebut, sebagian dari penghuni panti itu berhasil kabur dan masing-masing mereka adalah Bud, Jet, Ikey, pacarnya Ikey, dan Ellis yang dibawa oleh Jackson atau Jet. Mereka kabur dengan mencuri mobil. Hey, hop in, stupid. Di perjalanan, mereka semua berhenti untuk mengganti pakaiannya agar tidak diketahui oleh polisi bahwa mereka adalah tahanan panti yang kabur, termasuk Ellis, sang perawat yang disandra. Di sini, Ikey bertingkah seolah-olah dialah pemimpin dan suka memerintah dan berkata kasar kepada Jackson, Bud, dan Ellis. Polisi yang tiba di panti asuhan menemukan Dr. Lang yang sudah tewas mengenaskan. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut adalah polisi yang di scene awal anaknya tewas dibunuh oleh keluarga Jet, keluarga psikopat. Polisi tersebut sangat dendam kepada anak-anak bandel, sehingga ia memburu setiap remaja yang memiliki tingkah meresahkan, seperti remaja yang ada di panti tersebut. Verna yang mendapatkan kabar bahwa Jet telah kabur dari panti asuhan sangat senang mendengarnya. Yeah, of course we'll pay him. We're gonna find Jet. Rombongan Jet sampai di sebuah rumah makan. Di sana, mereka makan dengan lahapnya. Namun, karena tidak memiliki uang untuk membayar, Ikey dan sang pacar membuat kerusuhan di sana dengan bantai orang-orang di tempat tersebut. Setelah itu, mereka semua pun pergi dengan mencuri mobil. Tak lama polisi pun datang, kayak polisi-polisi di India ini mah, dan melihat banyaknya darah dari korban jiwa akibat pembantaian yang dilakukan Ikey dan sang pacar. Dari seorang yang masih selamat, polisi itu mendapatkan informasi bahwa para remaja tersebut kabur ke arah selatan dengan menggunakan mobil Ford berwarna abu-abu.
Ford. Karena mobil yang mereka curi kehabisan bahan bakar, akhirnya mereka semua berjalan kaki menuju ke sebuah mobil tua yang mirip seperti rumah untuk beristirahat. 3. Di sana mereka menemukan mayat dari sang pemilik mobil yang sudah membusuk. Mereka semua pun beristirahat di tempat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat yang lain sedang tertidur, Ikei dan sang pacar malah asik main jungkat-jungkitan di samping mayat dari sang pemilik mobil. Malam harinya, Alice yang hendak kabur ketahuan oleh Ikei yang langsung menangkapnya dan berniat akan memperkosanya karena sudah dari awal Ikei ini sangat tertarik kepada Alice. Namun untung saja Jet datang menolong Alice dan mereka berdua pun berkelahi. Perkelahian mereka berhenti setelah Claire, pacar dari Ikei, datang melerai dengan membawa shotgun. Kemudian Ikei memarahi Bud karena dia telah lalai menjaga Alice dengan memakinya, menyebutnya orang bodoh. Kemudian mereka semua pun kembali ke dalam mobil. Karena merasa kesal dan tidak terima diremehkan oleh Ikei, Bud pun menghampiri Ikei yang sedang buang air kecil, lalu memukulnya hingga pingsan. Kemudian Bud menyeret tubuh Ikei tersebut ke sebuah batu dan meletakkan kepalanya di atas batu tersebut, lalu menginjak kepala Ikei hingga menjadi geprek. Paginya, Claire membangunkan Jet dan Alice. Ia menanyakan kepada mereka berdua di mana Ikei karena belum kembali dari semalam. Mereka semua pun memutuskan untuk mencari Ikei. Agar lebih efektif, mereka berpisah untuk mencari Ikei. Alice dan Jet, sedangkan Claire mencari sendiri. Lalu Jet dan Alice menemukan Bud sedang tertidur di jasad Ikei yang sudah tewas. Jet membangunkan Bud dan mengajaknya untuk segera pergi. Claire yang sedang mencari Ikei tertangkap oleh polisi. Karena kabur saat ditangkap, Claire pun ditembak kakinya. Lalu polisi itu meminta Claire untuk membawanya ke tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana, polisi tersebut bertanya kepada Claire, di mana teman-temannya. Karena tidak mau menjawab, Claire malah mengejek putri dari sang polisi tersebut yang telah tewas di awal scene. Karena kesal, akhirnya polisi itu menembak kepala Claire hingga Claire pun tewas. Melihat Claire sudah ditembak mati oleh polisi, Jet, Alice dan Bud pun kabur. Untuk menghindari kejaran para polisi yang menggunakan anjing pelacak, mereka bersembunyi di bangkai kerbau yang sudah membusuk. Setelah para polisi itu pergi, mereka bergegas pergi ke sungai untuk membersihkan tubuhnya. Lalu, saat berjalan, Alice yang melihat mobil polisi, ia berteriak memanggil polisi tersebut. Setelah terhenti, polisi itu menembak kepala Bud hingga Bud pun tewas. Melihat temannya tewas, Jet mengamuk dengan memukul kepala polisi itu, lalu menggepreknya dengan pintu mobil hingga polisi tersebut pun tewas. Jet dan Alice pergi menggunakan mobil polisi itu. Di perjalanan, Jet memarahi Alice karena dialah teman satu-satunya yang ia sudah anggap seperti keluarga sendiri harus tewas. Kini tidak ada lagi keluarga yang Jet miliki di dunia ini. Lalu tak lama datanglah polisi yang menembaki mobil mereka dari belakang. Di sini wajah Jet terkena peluru hingga membuat wajahnya hancur. Dan mobil yang mereka kendarai harus terbalik karena menghindari kejaran polisi tersebut. Kemudian polisi yang bernama Hartman tersebut membawa Jet ke sebuah bekas bangunan tua dan menggantungnya. Hartman yang mengetahui Jet merupakan anak dari Verna, keluarga psikopat yang telah membunuh anaknya dahulu. Jadi maksud Hartman membawa Jet ke tempat tersebut ingin membalas dendam akan kematian anaknya, yang dimana anaknya dibunuh di tempat itu juga oleh keluarga Jet, keluarga psikopat. Verna didatangi oleh seorang polisi yang memberitahunya bahwa anaknya sedang disekap di bangunan tua bekas kejadian pembunuhan dahulu. Setelah mengetahui informasi itu, Verna malah membunuh polisi tersebut. Setelah polisi itu meminta bayaran karena telah memberitahukan tentang informasi di mana anaknya berada. Jasad polisi itu dijadikan makanan para babi ternak milik mereka. Let's go get Jet.
Kemudian Hartman yang sudah menunggu kedatangan Verna sangat senang melihat Verna sudah datang karena dendamnya selama ini akan terbalaskan dengan membunuh Jed dengan cara yang sama yang Verna dan keluarganya lakukan kepada anaknya dahulu. Mungkin karena terlalu pede dengan hanya seorang diri untuk menghadapi keluarga psikopat itu tanpa memikirkan bahwa keluarga psikopat itu adalah keluarga yang sangat kuat, maka dengan mudah Hartman mampu dilumpuhkan dengan ditebas di bagian kakinya. Setelah melumpuhkan Hartman, Verna membawa Jed untuk diobati. Ia juga menjahit luka tembak di wajah anaknya tersebut dan juga memasangkan sebuah topeng untuk menjaga jahitannya agar kuat. Alice yang berhasil melepaskan ikatannya menolong Hartman dan membawanya untuk pergi dari tempat itu. Saat hendak pergi, mereka berdua malah tertangkap dan dibawa ke kursi. Verna menyuruh anaknya Jed untuk membunuh Hartman karena telah menembak Jed yang membuat wajah anaknya jadi rusak. Kemudian Jed membunuh Hartman dengan menggunakan singsaw. Melihat Jed membunuh Hartman, Alice segera kabur dari tempat tersebut. Melihat Alice kabur, Verna menyuruh para anaknya termasuk Jed untuk menangkap Alice yang kabur. Alice berhasil tertangkap di tengah hutan. Kemudian, Verna menyuruh Jed untuk membunuh Alice juga dengan menggunakan singsaw. Awalnya, Jed merasa ragu karena mengingat Verna telah merawatnya saat di panti asuhan. Namun karena sudah bosan menjadi orang baik, akhirnya Jed pun tetap membunuh Alice dengan memenggal kepalanya menggunakan singsaw. Di akhir film, memperlihatkan Verna membuatkan topeng dari kulit Alice dan memakaikannya kepada Jed, dan film pun berakhir. Nah, itulah geng alur cerita film kali ini, semoga menghibur. Film ini adalah awal dari kemunculan psikopat yang mengejar korbannya dengan menggunakan gergaji mesin dalam film The Texas Chainsaw Massacre. Nah, cukup sekian video alur cerita kali ini. Jika kalian ada rekomendasi film yang ingin saya buatin alur ceritanya, bisa request aja di bawah dengan komen judul filmnya. Ntar kalau ada waktu gue buatin alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film seru lainnya. Bye bye.